Halo teman rebahan, selamat datang di RS Channel. Di video kali ini kita akan meringkas sebuah alur cerita film yang berjudul Amazon Queen. Film ini menceritakan tentang segerombolan turis yang harus menghadapi kedua orang perampok yang ingin mencari harta mereka di tengah hutan Amazon. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang pria yang menggunakan topeng. Mereka adalah, kita panggil saja Amir dan Udin, yang dimana mereka sedang menjalankan aksi perampokan mereka di sebuah kantor. Setelah mereka berhasil dan hendak kabur, tiba-tiba di dalam pesawat mereka sudah ada orang jahat lainnya yang menyandra saudara Amir. Orang itu mendodongkan pistol ke kepala saudara Amir dan menyuruh Amir letakkan uang hasil rampokan mereka ke dalam pesawat dan menutup pintu pesawat itu. Orang itu pun kabur membawa uang hasil rampokan mereka. Hal itu membuat Udin marah dan ingin menembak mereka. Akan tetapi Amir melarangnya karena di dalam pesawat itu ada saudaranya yang disandra oleh penjahat itu. Amir lalu berkata kepada Udin, "Kita akan melacaknya karena aku telah memasang pelacak di pesawat itu." Hey, what are you doing? They took it all. My brother's on the plane, stupid. Di sisi lain ada seorang wartawan yang kita panggil saja dia Hasan, sedang berada di sebuah kedai. Ia duduk bersampingan dengan seorang pria yang bernama Ando. Hasan lalu mengajak berbicara dengan Ando dan akhirnya mereka pun berkenalan. Di tengah obrolan mereka, Hasan menanyakan tentang pekerjaan Ando. Dan Ando berkata bahwa ia bekerja mengelola kapal wisata di daerah sungai dan hutan Amazon bersama sang kekasih bernama Jenny yang akan berangkat besok pagi untuk tur bersama klien menyusuri sungai. Akhirnya si Hasan pun tertarik untuk mengikuti tur bersama Ando dan yang lainnya. What's in it for you? Well, I can get more material for the big Amazon deforestation. What I look for. Scene lalu berpindah pada Amir yang terus melacak pesawatnya. Ia pun tiba-tiba melihat sinyal pelacak berhenti di suatu tempat. Setelah mereka mencari tahu melalui peta, mereka pun menemukan tempat sinyal pelacaknya berhenti, yang dimana tempat itu berada di area sungai Amazon. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana dengan menggunakan sebuah kapal wisata yang telah mereka lihat di sebuah brosur, yang dimana kapal itu adalah kapal Ando dan Jenny. Looks like we're going on a tour. Keesokan harinya mereka pun bersiap-siap untuk melakukan tur. Di sana Amir dan Udin pun muncul untuk pergi ke tempat tujuan mereka. Sementara Hasan yang telah berniat untuk ikut pun datang pagi itu dan disambut oleh Jenny dan kekasihnya Ando. Mereka pun berangkat. Saat Ando tengah memberi arahan, Udin melihat ada seorang gadis yang diketahui namanya Leila. Mereka pun saling menatap. Sepertinya si Udin ini telah jatuh cinta pada pandangan pertama sama Leila. Beberapa saat kemudian, saat berada di dalam kapal, Amir melihat sinyal pelacaknya telah menghilang dan berkata kepada Udin, kemungkinan pesawat telah jatuh dan tenggelam, dan mereka pun tetap berusaha untuk mencari dengan menggunakan peta. Di awal perjalanan, semua tampak akur dan baik-baik saja. Mereka pun merayakan perjalanan itu dengan berdansa dan meminum bir. Sementara Udin yang suka pada Leila pun menghampirinya dan ingin berkenalan lebih dekat. Ketika malam hari, ibu si Leila yang bernama Maggie coba memperingatkan putrinya Leila agar jangan cepat percaya kepada orang asing yang belum terlalu dikenalnya dengan baik. Namun Leila yang sudah mabuk cinta ini bersikeras dan yakin bahwa si Udin ini orang baik. He knocked you up, he left you, but you're not. Di sisi lain, Amir juga memperingati Udin bahwa jangan sampai lupa akan tujuan mereka hanya karena wanita. Okay, we're here for a purpose and a purpose only. Doing right. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke suatu tempat. Di sana Jenny bertemu dengan seorang pria tua yang ingin mengikuti tur bersama mereka dan siap membayar dengan uang tunai. Pria itu langsung bertanya-tanya tentang kapal itu
apakah masih aman dan baik-baik saja. Jenny pun heran dan bertanya kepadanya, "Kenapa Anda tahu semua tentang kapal itu?" Dan pria tua itu menjawab, "Sayalah yang mengelola kapal itu sebelum kamu." Yang dimana pria tua itu adalah ayahnya si Jenny yang sudah lama pergi meninggalkan Jenny karena masalah dengan ibunya sewaktu Jenny masih kecil. Mengetahui hal itu, Jenny yang masih marah dengan ayahnya itu pun pergi dan tidak menginginkannya untuk pergi bersama mereka. For almost 20 years now, and you see me, so you can go away again. Ask him. Mereka lalu lanjut bergegas ke dalam hutan untuk melihat-lihat isi hutan Amazon. And life-giving spirits. The slave owner built this beautiful mansion. But my favorite is... Di tengah perjalanan, Udin yang telah menyukai Leila pun mengungkapkan perasaannya kepada Leila, dan Leila pun menerimanya sebagai kekasih. My heart is full here. We better go. We have all the times. Sesaat setelah kembali, Hasan melihat di sebuah gubuk milik warga lokal. Ia melihat televisi yang menyiarkan kasus perampokan dan menampilkan sketsa wajah pelaku perampokan itu sama persis dengan wajah Amir. Armados. Se você viu uma pessoa que corresponda a este... Keesokan harinya, kapal mereka mengalami kerusakan dan ayahnya Jenny yang mengetahui hal itu pun langsung berusaha untuk mengambil hati putrinya dengan pergi membeli alat kapal yang telah rusak. Dan akhirnya ayahnya Jenny pun berhasil mengambil hati putrinya itu dan ia lalu ikut menumpang di kapal yang telah lama ia tinggalkan itu. Mungkin karena ayahnya si Jenny ini sudah rindu kepada kapal itu dan putrinya. Makanya ia pergi ke daerah yang ia tahu kapal dan putrinya itu akan ke sana. How'd you get those injectors? Di sana ia menjelaskan semuanya tentang kepergiannya yang telah meninggalkan Jenny dan ibunya sewaktu Jenny masih kecil. Jenny pun menerima dan berdamai kembali dengan ayahnya. Saat di tengah perjalanan, Hasan yang sudah mulai curiga dengan Amir dan Udin, ia lalu mencoba untuk memberitahu kepada ayahnya Jenny. Namun, ayahnya Jenny masih ragu-ragu tentang hal itu. Hasan pun mencoba untuk memberitahukan hal itu kepada kantornya agar bisa menjadi sebuah informasi terbaru, yang dimana itu menjadi sebuah peluang si Hasan untuk mendapatkan berita. Saat tengah menghubungi kantornya, tiba-tiba ia dipergoki oleh Amir yang telah mendengar semua pembicaranya itu. Dan Amir pun langsung menancapkan sebuah pisau ke perut Hasan, lalu melemparnya ke dalam sungai. Di sisi lain, Jenny dan yang lainnya yang tak menyadari itu pun asik mengobrol sambil meminum kopi. Tiba-tiba, Amir dan Udin masuk sambil memegang pistol dan menodongkan ke arah Jenny agar tidak ada yang melawan, dan menyuruh Udin untuk mengumpulkan semua ponsel milik mereka ke dalam sebuah ember agar tidak ada yang mencoba untuk menghubungi polisi. Di sini Leila pun tak menyangka kekasihnya itu adalah seorang penjahat. Padahal Udin sangat perhatian dan sayang kepadanya. Mereka pun lalu disandra dan dijaga oleh Udin. Kemudian Amir menyuruh Jenny dan Ando untuk mengemudi kapal dan mengantar mereka ke tempat tujuan yang telah mereka tentukan. Lalu ia menyuruh Udin untuk menyembunyikan bahan bakar perahu agar tidak ada yang bisa berusaha untuk kabur. Man, what you said? What? I need you to go downstairs. Saat dalam perjalanan, ada sebuah perahu nelayan yang ingin menawarkan ikan segar. Namun, Amir menodongkan pistol ke arah Ando dan berkata jangan macam-macam dan berbicaralah seperti biasa. Akan tetapi, di belakang kapal ada seorang warga lokal yang telah lama bekerja dengan Ando dan Jenny, mencoba untuk meminta tolong kepada mereka. Amir yang marah pun langsung menghabisi nyawa orang itu. Di dalam perjalanan, Leila dan yang lainnya mencoba untuk merayu dan meyakinkan Udin bahwa ia orang baik, bukan penjahat seperti Amir. Udin berkata, ia tak bisa melawan Amir karena Amir yang sudah menyelamatkan dirinya dari sebuah kejadian yang hampir merenggut nyawanya. He's the killer, not you. Work with us. This can all end. Don't do this. This is not who you are. This is me. Setelah sampai ke tempat yang ditentukan, Amir pun pergi bersama Ando menggunakan perahu ke arah tempat di mana sinyal pelacaknya menghilang.
Get a machete. Sesampainya di sana, Amir pun menemukan koper uang yang ia cari-cari. Setelah mereka kembali ke kapal, di sana Amir berkata kepada Ando agar mengantarkan mereka ke Colombia. We're going to Colombia. Di tengah perjalanan, ayah si Jenny meminta kepada Udin untuk pergi ke toilet. Di sana, ia tak pergi ke toilet, tapi masuk ke dalam ruangan mesin kapal untuk membuat sesuatu agar kapal itu tidak bisa berjalan lagi. Yang dimana ia telah mengetahui semua seluk-beluk kapal itu. Kapal pun mogok dan berhenti seketika itu juga. Hal itu membuat Amir marah dan menyuruh Ando untuk mengantarnya ke Colombia menggunakan perahu motor. What's going on? We're working on it. I'm not sure. Dan Amir lalu berpesan kepada Udin agar setelah ia berangkat nanti, Udin harus membunuh semua mereka dan buang ke dalam sungai. Udin lalu menjawab, ia tak bisa melakukan hal itu, apalagi sampai membunuh Leila. Amir pun memberikan sedikit hasil rampukan mereka kepada Udin untuk bekalnya mengikuti Amir ke Colombia, dan berjanji akan membagikan sisanya saat bertemu di Colombia nanti. No, you can trust me. Hey, you're doing great. Namun, sebelum berangkat, Amir ingin bersenang-senang dengan si Jenny. No! Get off of me! Stop! No! Jackie! Akan tetapi, Udin yang masih memiliki rasa belas kasih melarangnya untuk melakukan hal itu. Dan Amir pun tak jadi melakukan aksi bejatnya itu. Saat tengah berangkat mengantar Amir, ayah Jenny pun mengatakan bahwa ia saja yang akan berangkat mengantarkan Amir, karena ia melihat putrinya sangat mencintai Ando. Dan begitu pula dengan Ando yang sudah merawat dan selalu melindungi putrinya. Hal itu tentu saja tidak diizinkan putrinya, karena mengingat umurnya yang sudah tua, dan mungkin saja setelah sampai tujuan Amir akan menghabisinya. Namun, ayahnya Jenny pun menjelaskan bahwa ia tahu betul seluk-beluk hutan dan anak sungai di daerah itu. Saat Amir ingin berangkat, ayah si Jenny meminta untuk dia saja yang mengantarkannya, dan mencoba untuk menjelaskan kepada Amir bahwa ia tahu ada jalan pintas menuju Colombia di daerah itu. Dan Amir pun menyetujui permintaannya itu. Saat hendak pergi, Amir menyuruh Udin untuk mengambil koper uang hasil rampukan mereka. Akan tetapi, sebelum memberikan koper itu, Udin menyembunyikan sebagian uang itu dan menggantikannya dengan sebuah kaos kaki. Amir pun berangkat dengan ayahnya si Jenny, sementara Udin yang berada di kapal berhasil dilumpuhkan oleh Ando. Di situ Udin berkata, ia tidak berniat untuk membunuh mereka, dan peluru pistolnya telah ia buang ke sungai dari awal mereka memulai aksinya itu. Hanya saja, ia tak bisa melawan perkataan Amir, karena ditakutkan Amir akan menghabisinya juga. Kemudian Ando bertanya tentang bahan bakar kapal yang telah Udin sembunyikan. Udin lalu memberitahukan kepada Ando bahwa ia telah simpan sebagian di kabinnya untuk memberikan kepada mereka setelah Amir pergi nanti. Dan akhirnya Udin pun dimaafkan mereka karena niat baiknya itu. Tanpa banyak bicara, Ando dan Jenny pun langsung bergegas mengikuti Amir dan ayahnya Jenny. Scene lalu berpindah pada Amir dan ayahnya Jenny yang telah sampai di daratan dan memulai perjalanan mereka menuju Colombia melalui jalan pintas. Forest, we'll be on the outskirts of Leticia. Not sure you're the boat anymore. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Amir terantuk sebuah kayu yang menghalangi jalan, dan ayahnya Jenny pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dan bersembunyi. Amir pun mencarinya. Di saat tengah mencari, ayahnya Jenny yang bersembunyi tepat di belakangnya itu langsung menyerangnya dengan menggunakan sebuah kayu. Di sini ayah si Jenny ini melakukan kesalahan dengan tidak membunuhnya. Hal itu membuat Amir mengambil pistolnya dan langsung menembak ayah si Jenny. Jenny yang pada saat itu telah berhasil menemukan mereka dan melihat ayahnya sudah ditembak itu pun langsung berlari dan menolong ayahnya. Amir lalu mengarahkan pistolnya ke arah Jenny. Akan tetapi
tiba-tiba datang Andro dan langsung menendang tangannya, yang membuat pistolnya itu terlempar. Dan mereka berdua pun langsung mengadu fisik. Sementara Jenny yang hendak menolong ayahnya itu harus menerima kenyataan karena ayahnya itu tidak bisa diselamatkan. Sementara Amir yang hendak membunuh Andro tidak menyadari di belakangnya ada Jenny yang sedang mengarahkan pistol ke arahnya. Jenny yang sudah merasa panas dada dan marah itu langsung melepaskan tembakan ke arah Amir. Dan Amir yang rakus terhadap uang itu pun tewas saat itu juga. Aduh mama. Sementara Udin yang sebenarnya orang baik itu pun pulang dengan kekasihnya Leila dan yang lainnya. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga saja kalian terhibur. Jika ada kekurangan atau kesalahan, silakan beri komentar agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah teman-teman bisa kreasikan sendiri dengan isi otak kepala masing-masing. Silakan tulis di kolom komentar ya. Bye bye.